Saat Perang Dingin, tepatnya di tahun 1962, pada suatu petang, bunyi alarm membangunkan seorang wanita yang mohon maaf bisu atau tunawicara. Wanita itu menjalani kehidupan seperti biasa, memulai rutinitas sebelum bekerja, termasuk menyiapkan salah satu makanan favoritnya, yaitu telur. Dia juga menyiapkan makanan untuk pria tua, tetangga sekaligus sahabatnya. Bersama-sama mereka menyantap hidangan sembari menyaksikan sebuah acara musik di televisi. Keduanya terlihat sangat menikmati, bahkan si wanita bisa meniru tarian dengan sangat baik. Tak lama kemudian, wanita itu mengejar bus untuk menuju ke tempat kerjanya, yang merupakan sebuah fasilitas penelitian milik pemerintah. Setibanya di sana, seorang teman yang bawel namun ramah menemaninya. Mereka melanjutkan pekerjaan sebagai staf kebersihan, dan kebetulan malam itu keduanya diminta untuk membersihkan salah satu ruangan laboratorium untuk menyambut aset yang baru saja tiba beserta kepala keamanan yang baru. Selagi para staf membicarakan tentang aset, si wanita dengan rasa penuh penasaran mencoba mendekati tangki atau tabung setelah mendengar suara seperti menangis. Dan tiba-tiba saja, Get them out. selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, mari kita senantiasa mendoakan yang terbaik, karena sesungguhnya setiap doa juga akan berdampak bagi orang yang mendoakan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kali ini tentang sebuah film yang berjudul The Shape of Water, sebuah film garapan sutradara idola saya Guillermo del Toro yang rilis pada tahun 2017 serta dibintangi oleh para aktor pastinya dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, saya yakin kopinya telah disiapkan. Oleh karena itu, ceritanya mari kita lanjutkan. Keesokannya, si wanita yang diketahui bernama Lisa dan sahabatnya Giles mendatangi sebuah kafe favorit Giles untuk membeli sepotong pie. Giles terlihat sangat senang berbicara dengan salah satu pelayan kafe, berharap dirinya bisa mendapatkan kesempatan bersama. Pada adegan berikutnya, ditampilkan Lisa dan Giles berada di kediaman menyantap pie-nya, tapi hanya Giles yang menikmati, karena jelas terlihat dari wajah Lisa bahwa pie itu tidak senikmat tampilannya. Malam berikutnya, Lisa kembali bekerja bersama rekan setia bernama Zelda, membersihkan toilet yang benar-benar kotor. Kepala keamanan yang baru, Tuan Richard Strickland, tak lama kemudian masuk. Dia membawa sebatang tongkat pemukul. Lisa diminta untuk berhati-hati karena tongkat tersebut dapat mengeluarkan listrik. Meskipun gaya bicaranya menyebalkan, tapi pria itu dengan sopan menyapa, yang mana menunjukkan ketertarikannya terhadap Lisa. Beberapa waktu kemudian, saat kedua wanita itu membersihkan koridor, seketika terdengar suara tembakan. Lalu pintu laboratorium terbuka dan Richard keluar dalam kondisi berlumuran darah. Segera para staf lain, termasuk tentara, berdatangan untuk memberikan pertolongan. Melihat hal itu, Lisa dan Zelda segera menjauh. Namun tak lama kemudian, saat mereka hendak makan, wakil kepala keamanan yaitu Fleming datang meminta keduanya untuk membersihkan laboratorium. Setibanya di sana, tempat itu benar-benar terlihat mengerikan dengan darah yang berceceran di mana-mana. Ditambah lagi, Lisa menemukan potongan jari Strickland. Namun wanita itu tetap bersikap profesional. Dia memasukkannya ke dalam kantong kertas dan memberikannya kepada Fleming. Pada momen ini, Lisa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan makhluk air yang ditempatkan di dalam tabung. Keesokannya, Lisa mencoba menceritakan kepada Giles tentang apa yang dia alami, tetapi Giles hanya menganggapnya sebagai candaan. Kemudian Giles menunjukkan hasil dari apa yang dia kerjakan belakangan ini, berupa lukisan untuk sebuah iklan yang akan ditunjukkan kepada mantan atasan dengan harapan bisa mendapatkan bayaran atau mendapatkan kesempatan bekerja kembali di perusahaan. Sayangnya, ketika bertemu, mantan atasan itu meminta Giles untuk melukis ulang dengan mengikuti warna sesuai permintaan klien. Selain itu, dia juga berjanji akan berusaha mengembalikan Giles ke perusahaan, yang mana tentu saja itu membuat Giles menjadi sangat bersemangat.
Saat malam ditampilkan Elisa yang mendapat giliran membersihkan laboratorium sehingga dia berkesempatan untuk kembali bertemu dengan makhluk air. Elisa mencari cara untuk memancingnya keluar lalu memberikan sebutir telur. Makhluk itu merasa terkejut dan mengaum sehingga membuat Elisa sedikit menahan diri dan meletakkan telur itu di pinggir kolam serta memberikan isyarat untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Saat keluar dari laboratorium, Elisa bertemu dengan Zelda yang mengatakan bahwa Richard ingin mereka berdua datang ke ruangannya. Setibanya di sana, dalam perbincangan, Richard mengatakan bahwa dirinya ingin tahu lebih banyak tentang kedua staf kebersihan itu, terutama Elisa. Richard sempat membaca berkas Elisa yang berstatus yatim piatu, dan kemudian pria itu menyadari bahwa Elisa adalah seorang tunawicara dan mengira bahwa bekas luka di leher menjadi penyebab mengapa Elisa kehilangan suaranya. Namun Elisa membantah karena dia tidak bisa berbicara sejak lahir. Lalu sebelum mengakhiri pertemuan, Richard menegaskan agar kedua staf kebersihan itu menjauhi makhluk air di laboratorium karena meskipun struktur tubuhnya mirip dengan manusia, tapi makhluk itu adalah iblis. Saat kedua wanita itu pergi, ditampilkan Richard menerima telepon dari Jenderal Frank Hoyt yang mengatakan akan segera mengunjungi fasilitas. Selain itu juga ditampilkan makhluk air yang selanjutnya akan kita sebut The Amphibi Man atau untuk mempermudah amfibi saja, melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan Elisa untuk mengatakan telur. Di malam berikutnya, setelah para staf ilmuwan meninggalkan laboratorium, Elisa memutar musik di pinggir kolam untuk memanggil amfibi dan memberikan makhluk itu sebutir telur. Keduanya pun makan bersama sambil mendengarkan alunan musik yang indah, serta si makhluk amfibi juga diajarkan bahasa isyarat baru yang artinya adalah musik. Malam itu menjadi sebuah awal dari pertemanan mereka sampai pada suatu malam, seorang kepala ilmuwan yaitu Dr. Robert memergoki. Pria itu tidak mengusik kebahagiaan tersebut, dia hanya benar-benar terkejut dengan apa yang disaksikan dan menyadari bahwa telah menemukan sesuatu yang penting sehingga menghubungi atasannya yang asli. Lewat suatu pertemuan rahasia di sebuah tempat makan, ya, ternyata Robert yang bernama asli Dmitry Mosenkov adalah seorang ilmuwan sekaligus mata-mata Uni Soviet. Robert memberikan semua laporan tentang amfibi dan denah fasilitas sehingga mereka bisa merencanakan sebuah penculikan. Dia bertekad membawa amfibi itu untuk diteliti lebih lanjut karena merasa yakin bahwa makhluk itu memiliki kecerdasan dan mampu berkomunikasi. Kembali ke Elisa yang pada malam itu sedang bertugas di bagian laundry dan mengetahui dari rekan-rekan cara menonaktifkan kamera pengawas jika dibutuhkan. Kemudian saat ke laboratorium, dia menemukan amfibi dalam kondisi luka parah. Elisa ingin membantu, tapi segera mengurungkan niatnya dan bersembunyi saat mengetahui Richard kembali ke laboratorium. Sebuah momen yang sangat mengiris hati, di mana Elisa mendengar teriakan amfibi yang disiksa dengan kejam sampai tergeletak tak berdaya. Tak lama berselang, Jenderal Frank datang dan sangat terkesan melihat penampilan makhluk itu. Tidak terima dengan perlakuan Richard terhadap makhluk amfibi, Robert menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki dua mekanisme pernafasan berbeda yang mana membuatnya menjadi organisme hidup yang sangat istimewa dan dapat membantu dalam kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Selain menyadari keberadaan Elisa di sana, Robert juga menyadari kondisi amfibi yang semakin lemah sehingga memohon kepada jenderal agar mengembalikan makhluk itu ke dalam air. Bersama dengan Robert dan Richard, Jenderal Frank mendiskusikan langkah selanjutnya yang akan diambil. Elisa yang diam-diam menguping, merasa panik sampai-sampai mengejar secara diam-diam, mengikuti ke ruangan Richard, di mana dia mengetahui bahwa amfibi akan disuntik mati lalu dibedah. Tentu saja Elisa tidak tinggal diam. Dia mencoba meminta bantuan sahabatnya Giles untuk mengeluarkan amfibi dari fasilitas. Namun, apa yang bisa dilakukan Giles? Dia bukanlah pejabat atau orang yang punya kuasa. Lagi pula menculik aset dari suatu fasilitas negara adalah tindakan melanggar hukum. What?
Setelah meninggalkan Elisa, Giles ditampilkan melakukan pertemuan dengan mantan bosnya, yang mana memberitahukan bahwa sebenarnya Giles tidak perlu memperbaiki lukisan tersebut dan mengakui bahwa sebenarnya dia tidak pernah benar-benar menginginkan Giles kembali ke perusahaan karena mungkin telah mengetahui yang sebenarnya tentang Giles. Kecewa karena tidak diperlakukan dengan layak membuat Giles sadar dan memutuskan untuk membantu Elisa. Sementara itu, Robert bertemu kembali dengan rekan Sovietnya untuk mengabarkan tentang rencana Frank dan Richard menghabisi amfibi. Tentu saja Soviet tidak bisa membiarkan, tapi sayangnya rencana si agen rahasia tak jauh berbeda, yaitu membunuh amfibi untuk dibawa lari agar US tidak bisa menelitinya. Robert sebenarnya sangat kecewa dan membenci rencana tersebut karena bertentangan dengan tujuannya selama ini. Namun apa mau dikata, agen telah menegaskan dan tidak ada pilihan lain bagi Robert selain menuruti perintah. Di waktu yang bersamaan, ditampilkan Richard yang sudah menggebu-gebu dengan kesuksesannya, meminang sebuah mobil mewah pada masanya, tapi dengan warna yang ia benci. Kemudian saat malam, sementara Robert merawat amfibi, Elisa yang telah mengatur rencana secara hati-hati memata-matai, mencari cara untuk mengeluarkan amfibi, dan tanpa disadari, Zelda juga secara diam-diam memperhatikan hal ini. Di luar, Giles telah siap dengan mobil yang disamarkan sebagai mobil laundry agar bisa memasuki fasilitas. Sesuai dengan rencana, Giles juga akan menggunakan tanda pengenal palsu datang pada pukul 5 pagi, dan di waktu yang bersamaan, di tempat lain, Elisa mengurus kamera pengawas untuk mengamankan aksi mereka. Sementara itu, setelah menyiapkan alat-alat canggih dari agen rahasia dan menyiapkan suntikan racun, Robert pergi menemui Richard, memohon agar membatalkan rencana pembedahan. Sadar bahwa hal itu sepertinya tidak mungkin, Robert yang mengetahui rencana Elisa memutuskan untuk membantu. Setelah semuanya siap, tak lupa Robert memberikan ramuan khusus yang dicampurkan ke dalam air agar amfibi mampu bertahan. Dia juga memberitahukan bahwa listrik akan segera padam selama 5-10 menit, yang mana itu akan memberikan kesempatan kepada Elisa untuk membawa lari amfibi. Hal yang tidak diperhitungkan oleh Elisa adalah kehadiran Zelda yang berusaha menghentikan rencana karena merasa itu sangat berbahaya. Dan juga masalah lainnya adalah Giles yang tertahan oleh petugas. Ditambah lagi Richard mulai menyadari tentang petugas laundry yang datang di waktu yang tak seperti biasanya. Untungnya, tepat saat listrik padam, terjadi kekacauan yang mengakibatkan para staf kebingungan, dan Zelda pun akhirnya mengerti akan niat sahabatnya sehingga memutuskan untuk ikut membantu. Setelah semuanya aman, dengan tenang Elisa dan Giles membawa amfibi ke kediaman mereka dan segera diletakkan di dalam bak mandi. Semua larut dalam sukacita karena rencana mereka akhirnya berhasil. Sementara Richard marah besar dan segera menyelidiki serangkaian peristiwa yang terekam oleh kamera pengawas untuk menemukan petunjuk. Tentu saja tidak mungkin menempatkan amfibi di kediaman mereka dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, keesokannya Elisa berencana untuk melepaskannya di saluran air saat hujan deras di bulan Oktober. Elisa kemudian merasakan momen-momen indah bersama amfibi sehingga hubungan mereka pun semakin erat. Malam itu, saat kembali bekerja, Elisa dan Zelda sepakat untuk tetap bersikap tenang, seolah tak terjadi apa-apa, terutama ketika mereka berdua beserta seluruh karyawan dipanggil untuk menemui Richard. Sampai akhirnya, pria jahat itu menyadari bahwa menginterogasi staf kebersihan hanya akan membuang-buang waktu. Pastinya orang yang menculik amfibi adalah sekelompok mata-mata yang sudah sangat terlatih. Sementara itu di apartemen, Giles merawat amfibi dengan penuh rasa takjub akan keindahan makhluk itu. Beberapa waktu kemudian, saat Giles tertidur, amfibi yang mendengar suara televisi merasa penasaran lalu memeriksanya. Dia juga menemukan kucing peliharaan Giles. Saat Giles terbangun, alangkah terkejutnya dia ketika melihat amfibi sedang memakan kucingnya. Lalu karena panik, makhluk itu pun segera melarikan diri. Kembali ke Elisa, setelah menyelesaikan pekerjaan, dia menerima
menerima paket perawatan dari Robert. Dengan bahasa isyarat, Lisa menjelaskan rencananya untuk melepaskan amfibi serta mengatakan bahwa Robert adalah pria yang baik. Mendengar kabar dari Giles, Lisa pun bergegas pulang untuk mencari amfibi. Sampai akhirnya, wanita itu berhasil menemukan amfibi sedang menonton sebuah film di teater di bawah apartemennya. Tak lama kemudian, amfibi telah belajar bahwa kucing bukanlah makanan dan mencoba untuk meminta maaf kepada Giles dengan meletakkan tangannya di atas kepala dan luka Giles. Lalu seketika tubuh makhluk itu mengeluarkan cahaya yang berkilauan seolah menandakan bahwa suatu keajaiban sedang terjadi. Sementara itu, di waktu yang sama, ditampilkan Richard yang diminta Robert ke ruangannya karena curiga ilmuwan itu terlibat dalam penculikan amfibi. Malam-malam berikutnya, hubungan Elisa dan amfibi menjadi semakin mesra. Itu tercermin dari raut wajah yang sulit untuk disembunyikan, sehingga Elisa pun terpaksa menjelaskan sejauh apa hubungan mereka kepada Zelda. Di tempat lain, di kediaman Robert, para agen Soviet datang berkunjung, mempertanyakan tentang misi melenyapkan amfibi. Dengan ragu, Robert berbohong, sembari mempersenjatai diri. Dia mengatakan bahwa makhluk itu telah dibuang setelah melakukan pemeriksaan singkat secara rahasia. Untungnya para agen percaya dan berjanji akan segera mengurus kepulangan Robert ke Uni Soviet. Kembali ke Elisa dan kisah cintanya yang unik sampai-sampai membuat ruangan teater terendam air. Mohon maaf, adegan tersebut tidak bisa saya tampilkan. Lalu tak lama kemudian, Giles memergoki keduanya sedang berpelukan. Pria itu sama sekali tak ingin mengusik, terlebih kini dia merasa benar-benar takjub dengan amfibi dan mengira bahwa mungkin saja makhluk itu adalah dewa karena secara ajaib luka goresan pada tangan Giles sembuh total. Beberapa hari kemudian, Robert akhirnya mendapat kabar dari rekan-rekan Sovietnya dan berharap mereka bisa melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang masalah kepulangan. Di waktu yang sama, ditampilkan adegan di mana Richard mendapat kunjungan dari Jenderal Frank. Sang jenderal memaksa Richard untuk benar-benar serius dalam menangani masalah ini, atau Richard tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga dilenyapkan. Dan juga ditampilkan adegan Elisa yang sedang berada di dermaga, bersyukur karena hujan akan turun karena kondisi amfibi yang semakin memburuk akibat terlalu lama berada di luar habitatnya. Elisa menyadari bahwa suatu saat akan tiba waktunya untuk berpisah. Oleh karena itu, saat makan malam bersama, wanita itu mengungkapkan cintanya dengan cara yang berbeda. Waktu yang dinantikan telah tiba bagi Robert untuk bertemu dengan rekan-rekan Sovietnya. Dia bersiap-siap dan segera berangkat tanpa menyadari bahwa Richard sudah memiliki rencana sendiri dan secara diam-diam mengikuti. Beberapa waktu kemudian, saat pertemuan terjadi, Robert mengetahui bahwa dirinya tidak akan dipulangkan, melainkan dihabisi. Di saat yang sama, Richard muncul dan menembaki agen Rusia. Kemudian dia segera menghampiri Robert, menyiksa sambil memaksanya untuk mengaku. Sampai akhirnya terungkaplah bahwa selama ini amfibi disembunyikan oleh dua petugas kebersihan fasilitas penelitian. Tanpa menunda-nunda lagi, malam itu juga Richard menuju ke rumah Zelda untuk mendapatkan keterangan. Tidak sesulit ketika memaksa Robert karena suami Zelda yang pengecut segera mengaku, mengatakan bahwa makhluk yang dicari bersama dengan Elisa. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah Elisa, Richard tidak menemukan siapapun karena Zelda telah lebih dulu memperingatkan. Namun Richard menemukan beberapa petunjuk yang menerangkan bahwa sebelumnya amfibi pernah berada di sana dan pria itu juga menemukan sebuah not di kalender yang menunjukkan di mana lokasi Elisa dan amfibi saat ini. Adegan berpindah ke kanal air di mana amfibi mengucapkan salam perpisahan kepada Giles dan berusaha mengajak Elisa untuk ikut. Sayangnya Elisa tidak bisa ikut dan kini mereka harus berpisah. Lalu tak lama kemudian, Richard datang meninju Giles dan menembak amfibi serta Elisa. Melihat hal itu, Giles bangkit dan segera menghajar Richard. Lalu tak lama berselang, amfibi pun bangkit dan setelah luka tembaknya sembuh, segera makhluk itu menghabisi Richard. You are a god.
Film pun ditutup dengan menampilkan Zelda yang tiba bersama para petugas kepolisian. Kemudian ditampilkan Giles dan Zelda menyaksikan makhluk amfibi membawa tubuh Elisa ke dalam air, lalu makhluk itu melakukan magicnya. Tidak hanya menyembuhkan dan membangkitkan Elisa, tapi kini wanita itu juga bisa bernafas di dalam air dan keduanya pun hidup bahagia selamanya. Dan tamat. Ya, The Shape of Water, karya Guillermo del Toro, membawa nuansa segar dalam genre monster dan dongeng. Del Toro telah membangun reputasi di Hollywood berkat karya-karyanya yang unik, meskipun awalnya dikenal melalui film Blade 2 dan Hellboy, tapi namanya melejit berkat film fantasi berjudul Pan's Labyrinth. Film ini mengusung konsep realisme magis, yaitu genre dalam sastra dan film di mana cerita berpusat pada realitas yang nyata, namun dibumbui dengan unsur-unsur keajaiban. Dengan keyakinan Richard, identitas rahasia Robert sebagai Dimitri si mata-mata KGB, dan ciri khas era Perang Dingin pada tahun 1960-an. Namun di antara itu, diselipkan makhluk magis, yaitu The Amphibi Man, dengan kemampuan-kemampuan di luar nurul dan tak habis fikri. Amfibi ditemukan oleh Richard di Amerika Selatan, tepatnya di Amazon, di mana makhluk itu dipuja sebagai dewa oleh suku pedalaman. Hal ini cukup masuk akal, mengingat kemampuan yang ditunjukkan olehnya di sepanjang film. Amfibi tidak hanya mampu menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Berdasarkan adegan ketika Giles tergores, Amfibi hanya menempatkan telapak tangannya pada luka, lalu beberapa jam kemudian, luka Giles menghilang tanpa bekas. Selain itu, jika diingat kembali, ada beberapa adegan yang menampilkan Giles mengenakan wig, tapi menjelang akhir film, rambutnya mulai tumbuh kembali secara alami. Jadi pertanyaannya, apakah amfibi sebenarnya adalah dewa atau hanya makhluk yang belum dapat dipahami oleh manusia? Semua kembali kepada penafsiran masing-masing karena para karakter di dalam film melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Meskipun Richard mengatakan bahwa amfibi berasal dari Amazon, tapi jelas makhluk itu tidak dapat bertahan di lingkungan air tawar murni. Itulah sebabnya Robert memberikan Elisa sebuah wadah berisi bahan-bahan khusus untuk dicampurkan dengan air di mana makhluk itu akan ditempatkan. Amfibi mampu bertahan di luar air seperti ketika berusaha melarikan diri setelah menyantap kucing. Tapi itu hanya dalam jangka waktu yang singkat, habitat alaminya adalah di air, dan itulah alasan mengapa Elisa harus benar-benar merelakannya. Awalnya saya sangat penasaran dengan asal-muasal amfibi, tapi belakangan setelah menyaksikan endingnya, saya menjadi lebih penasaran dengan masa lalu Elisa, sampai akhirnya menonton kembali dan menemukan petunjuk di sepanjang cerita. Pertama, ada petunjuk yaitu tanda seperti bekas luka pada leher Elisa yang terlihat jelas di awal film. Luka itu juga terlihat ketika Richard membaca berkas-berkas Elisa dan mengira luka itu akibat kecelakaan, yang membuat pita suara Elisa rusak sehingga tidak bisa berbicara. Namun pada akhir film, amfibi mengubah tanda itu menjadi insang, sehingga memungkinkan Elisa untuk hidup bersamanya di dalam air. Ketidakmampuan Elisa dan amfibi untuk berbicara secara tematis menghubungkan mereka sejak pertama kali berjumpa. Elisa terbiasa berkomunikasi dengan cara yang berbeda dibandingkan orang-orang pada umumnya karena bisu. Dia bersedia dan mampu berkomunikasi dengan amfibi dengan cara yang berbeda pula, sehingga itulah yang membangun ikatan di antara mereka. Namun di dalam masyarakat, Elisa dianggap sebagai orang yang berbeda karena tidak mampu berbicara dan tanda di lehernya, terutama dalam masyarakat yang bisa dibilang kuno pada tahun 1960-an setelah periode ketakutan akan komunisme masa McCarthy pada tahun 1940-an sampai dengan 1950-an. Perbedaan Elisa menjadi semakin mencolok, namun perbedaan itulah yang menghubungkan Elisa dengan amfibi dan menumbuhkan perasaan cinta di antara mereka. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan mereka bisa lebih jauh lagi? Berdasarkan dari penjelasan para karakter tentang Elisa, menunjukkan bahwa kemungkinan dia mengalami masa kecil tragis yang melibatkan kecelakaan dan membuatnya bisu sampai dengan berakhir dengan dia menjadi anak yatim piatu yang ditemukan di sungai. Tapi ada kemungkinan lain juga, yang mana Elisa pada awalnya adalah makhluk air seperti amfibi, tetapi karena diadopsi, dia menjadi lebih mirip dengan manusia dalam penampilan dan sifat sehingga insangnya mulai tertutup. Jika
pendapat ini benar, maka amfibi tidak mengubah bekas luka Elisa menjadi insang, melainkan lebih seperti mengingatkan Elisa bagaimana cara menggunakan insang agar dapat bernafas di dalam air. Tentu saja, kemungkinan kedua ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa Elisa terlihat begitu manusiawi kecuali insangnya? Oleh karena itu muncullah teori ketiga yang mengacu pada inspirasi film ini, yaitu berasal dari Creature from Black Lagoon dan niatnya untuk menampilkan hubungan antara manusia dan monster. Kita mungkin bisa berasumsi bahwa Elisa sebenarnya hanyalah manusia, namun masa lalunya dan kesamaan dengan amfibi membuat keduanya jatuh cinta, dan pada akhirnya dia memilih untuk hidup bersama makhluk itu di dalam air, sehingga dengan kemampuan ajaib amfibi mengubah Elisa menjadi mirip dengan Tidak bisa dipungkiri, The Amphibian atau The Asset memiliki kemiripan yang cocok dengan karakter Ape Sapiens dalam film Hellboy, yang juga disutradarai oleh Del Toro. Selain kemiripan visual yang jelas, antara kedua karakter ini, baik amfibi maupun ape, diperankan oleh orang yang sama, yaitu Dow Jones, dan keduanya juga memiliki kesamaan dalam hal kegemaran terhadap telur dan musik klasik. Hal lain yang juga mirip adalah latar belakang Ape Sapiens dikurung di dalam tabung kaca yang dipenuhi air selama perang saudara di ruang bawah tanah di Rumah Sakit Centennial, Washington DC pada tahun 1978. Dia ditemukan kembali oleh Biro PRD dan nyaris dibedah jika Hellboy tidak turun tangan. Demikian pula dalam The Shape of Water, dimulai dengan amfibi yang dikurung di dalam tabung di fasilitas milik pemerintah di Baltimore pada tahun 1962. Meskipun demikian, Del Toro mengungkapkan bahwa The Shape of Water bukanlah prequel dari Hellboy yang menceritakan Ape Sapiens. Tapi menurut beberapa penggemar, film ini sangat berpotensi untuk menjadi prequel yang tidak resmi dari Hellboy yang diperankan oleh David Harbour yang rilis pada tahun 2019. Bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebih demikian dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!